Prabowo itu pemimpin yang punya karakter. Dia adalah serigala sebenarnya. Hati-hati yang berbulu bong-bongan itu. Dimakan tuh nanti sama Prabowo. Hati-hati. Dia jenderal, dia kombatan, dia jagoan, dia ksatria, dia pesilat, dia segala-galanya. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. What about Palestine? Gempar, inilah sosok presiden yang benar dan telah membuktikan ucapan serta janjinya. Dulu, Pak Prabowo pernah bilang, jangan terlalu banyak omon-omon, tapi perbanyak aksi. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Dan kini, Pak Prabowo telah membuktikan ucapannya tersebut. Iya, semua orang dibuat kaget. Amerika sampai bingung. Di tengah jamuan mewah yang diberikan Amerika pada Pak Prabowo, dengan tegas, tanpa takut dan ragu, serta dengan gagah berani, Pak Prabowo telah menanyakan Palestina kepada Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken, yang padahal kita semua tahu bahwa Amerika adalah penyokong atau pendukung penuh Israel. Pak Prabowo telah mengatakan kepada Amerika dengan tanpa keraguan sedikit pun, What about Palestine? wah, luar biasa ya. Benar-benar Pak Prabowo adalah sosok serigala sesungguhnya yang akan siap Prabowo itu pemimpin yang punya karakter. Dia adalah serigala sebenarnya. Hati-hati yang berbulu bong-bongan itu. Dimakan tuh nanti sama Prabowo. Hati-hati. Dia jenderal, dia kombatan, dia jagoan, dia ksatria, dia pesilat, dia segala-galanya. Tentu Amerika pusing atau mungkin bisa jadi kesal karena permintaan Pak Prabowo atas solusi dari masalah Palestina ini baru saja disampaikan pada Presiden Amerika Serikat Joe Biden beberapa jam sebelumnya. Dan luar biasanya, baru saja beberapa jam Pak Prabowo langsung menanyakan kembali bagaimana progres Palestina kepada Amerika. Yang lain biasanya baru menanyakan progres setelah beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sampai berbulan-bulan berikutnya. Namun berbeda dengan Pak Prabowo yang betul-betul menanyakan kembali progres yang baru hanya dalam hitungan jam. Luar biasa ya Pak Prabowo. Ya, buat yang belum tahu sebelumnya, Pak Prabowo memang sudah meminta kedamaian untuk Palestina pada Presiden Joe Biden. Nanti untuk penjelasan detailnya akan kami sampaikan dalam video ini ya. Sebelumnya, kami ingin update terlebih dahulu mengenai pertemuan makan malam antara Menlu AS dan Pak Prabowo ini. Iya, dalam pertemuan ini, Antony Blinken telah menyambut hangat kedatangan Pak Prabowo di Amerika Serikat. Ia menyebutkan kunjungan ini penting karena hubungan Amerika-Indonesia telah berlangsung selama 75 tahun. Saya harap Anda menikmati kunjungan ini dan saya hanya ingin mengatakan di awal bahwa kami sangat menghargai hubungan ini. Hubungan telah terjalin lama dengan negara kita selama 75 tahun. Menurut Blinken, kunjungan Prabowo ke Amerika ini sangat menguntungkan kedua pihak, di mana ini merupakan kunjungan pertama Pak Prabowo sejak dilantik menjadi presiden, sekaligus juga merayakan hubungan Indonesia-Amerika yang ke-75 tahun. Bahwa Anda ada di sini baru saja dilantik merayakan 75 tahun hubungan kedua negara kita, dan ini adalah cara yang luar biasa untuk memulai 75 tahun ke depan. Terlebih Anda berkunjung di momen krusial ini, kata Blinken. Dia juga menyampaikan pesan hangat ke Pak Prabowo. Saya harap Anda menikmati hidangan malam ini. Saya sangat menantikan percakapan dengan Anda. Terima kasih sudah datang. Lalu, selesai makan malam, Pak Prabowo bertanya kepada Blinken soal solusi yang disiapkan pemerintah Amerika untuk menyelesaikan konflik di Palestina. What about Palestine? Think you can do something? Bagaimana dengan Palestina? Apakah Anda bisa mencari solusi soal ini? Kata Pak Prabowo. Dan Blinken telah menjawab bahwa pemerintah Amerika sedang bekerja keras dalam menangani permasalahan di Palestina. Kita saat ini sedang bekerja keras untuk permasalahan di sana, jawab Blinken. Wah, luar biasa ya keberanian dari Pak Prabowo. Ya, jadi ini info update atas kegiatan dari Pak Prabowo. Dan berikutnya, sesuai dengan janji kami akan memaparkan momen dari Pak Prabowo yang meminta perdamaian Palestina pada Joe Biden dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika tersebut. Yang dalam pertemuan itu juga sekaligus membicarakan 4 hal penting yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Joe
Biden. Pertama, Joe Biden telah menyampaikan bagaimana pertemuan ini menandai peringatan penting 75 tahun hubungan kedua negara. 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States. Kami menandai peringatan penting 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia dan Amerika Serikat. Saya bangga bahwa kemitraan antara negara kita lebih kuat dari sebelumnya, kata Joe Biden. Ia juga mengatakan, secara garis besar, ada 4 hal yang akan dibahas. Pertama, pertemuan akan membahas bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat memperkuat kemitraan kedua negara, termasuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dengan ASEAN sebagai pusatnya. Sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia, menurut saya, negara kita memiliki tanggung jawab khusus dalam visi ini. Kedua, pembicaraan Pak Prabowo dengan Biden yaitu membahas soal cara memerangi krisis iklim. Indonesia, kata Biden, adalah pemain penting dalam transisi energi bersih. Dan ketiga, dengan membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh, tambah Biden. Dan terakhir, dengan memperdalam kemitraan strategis komprehensif kita yang mencakup pendalaman kerjasama keamanan kita, tambah Biden. Dan inilah poin yang sudah kami sampaikan, yaitu terkait Gaza, serta hal yang mungkin akan membuat China tidak suka, namun tentu hal ini merupakan hal yang penting bagi Indonesia karena menyangkut kedaulatan negara. Dalam pertemuan ini telah dibahas sejumlah tantangan. Ya, Indonesia dan Amerika Serikat akan menyinggung Gaza dan Laut Cina Selatan atau LCS. Jadi, Bapak Presiden, saya menantikan diskusi kita dan selamat datang. Saya senang Anda ada di sini dan kesempatan ini milik Anda, kata Biden lagi. Sementara itu, Pak Prabowo telah mengucapkan terima kasih ke Joe Biden atas sambutannya. Ia juga menyampaikan bagaimana Biden menelponnya secara langsung waktu ia terpilih sebagai pemenang pemilu presiden atau Pilpres Februari lalu. Thank you, President Biden. Thank you for receiving me. I also would like to thank you. You phoned me yourself upon my election. Hal tersebut dibalas Biden dengan celetukan kemenangan luar biasa. Ini pun dibalas Pak Prabowo dengan mengucapkan terima kasih. The States for us is a very great friend. The United States supported us in our struggle for independence. Amerika Serikat bagi kami adalah sahabat yang sangat baik. Amerika Serikat mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali di saat kami membutuhkan, kata Pak Prabowo. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship. Oleh karena itu, saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, dan saya ingin bekerja untuk tujuan ini agar kita memiliki kerjasama yang kuat, tambah para Prabowo. Once again, President Biden, thank you very much. Sekali lagi, Presiden Biden, terima kasih banyak telah menerima saya. Tutup Pak Prabowo. Wah, luar biasa ya. Kecerdasan dari Pak Prabowo yang dapat merangkul dua negara besar, China, Amerika. Tentu, manuver Pak Prabowo ini akan membuat Indonesia berada pada posisi yang aman. Pastinya, jika Indonesia terlalu condong ke China, maka akan membuat Amerika murka, dan juga sebaliknya. Namun, Pak Prabowo dapat memanfaatkan pertikaian dua adidaya dunia ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia.